Jadi sesuatu yang kita benci belum tentu buruk. Jangan-jangan malah itu baik buat kita. Sebaliknya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa nusallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para sesepuh, bini sepuh, pengurus musola, para ustadz, ustadzah, para santri, jamaah sholat maghrib, juga jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya, rahmatnya, taufiknya, sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan juga keimanan, keislaman. Mudah-mudahan kita istiqomah bisa menjaga akidah kita, menjaga agama kita sampai kita menghadap Rabb kita dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita nanti akan kebagian syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ngaji kita pada malam hari ini kita sama-sama hanya mengingatkan ya, sifatnya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kalau boleh dikasih judulnya sulit di dunia tetapi mudah di akhirat. Jadi sulit di dunia, tapi mudah-mudahan nanti kita akan diberikan kemudahan di akhirat. Syukur-syukur di dunia juga mudah, di akhirat juga mudah. Kenapa kok judulnya sulit di dunia, mudah di akhirat? Kalau di dunia kan kita sudah merasakan, sedangkan di akhirat belum merasakan. Nah, kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu, di dunia ini sulit apa mudah? Penak apa angel Bapak Ibu? Lah bener angel-angel penak. Penak-penak angel lah. Ya. Ya. Jadi wong kadang-kadang kita sawang sinawang nggih. Menurut awake dhewe penak. Tapi ternyata sing ngrasake ya ora penak. Yang punya jabatan tinggi kayaknya penak. Ya,
Kalingane sing ngrasake juga belum tentu penak, mumet. Nah. Sing duwite akeh kaya Pak Haji Wawan. Dhewe ndelokne penak karena bos PB. Tapi tidak tahu Pak Wawan kira-kira sulit apa penak. Bisa jadi dia juga mandan mumet ngurusi pajak ya. Pajaknya ya larang. Wong kudu arep golek bensin wis saiki wae angel. Arep golek pertalit. Padahal arep tuku angel. Data nggo barcode barang. Karena memang kehidupan dunia itu fitnah, ya, laibun walahwun. Maka jangan terlalu kita mengejar kebahagiaan ataupun kemudahan di dunia. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan utusan Allah dan tidak punya dosa karena terjaga. Tapi kan juga merasakan kesulitan, diuji oleh Allah, dakwahnya nggak diterima. Bahkan Rasulullah pernah juga kekurangan makan, dicaci maki, diusir. Karena memang sudah sunatullah bahwa kehidupan di dunia ini memang sulit. Kalau kita mau mencari kemudahan, kebahagiaan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Maka bagi orang yang beriman, bagi orang berislam kok sulit kayak di Palestina nih. Palestina kan imannya kuat-kuat, tapi malah sekarang mengalami kesulitan. Loh, katanya orang beriman akan ditolong oleh Allah. Bisa jadi Allah menolongnya nanti di akhirat. Di dunianya sulit, diserang oleh Israel, ya kan? Rumahnya hancur, negaranya hancur, bahkan habis semuanya, keluarganya habis, hartanya habis, kelaparan, sulit. Tapi nanti akan Allah ganti kemudahannya di akhirat. Ya. Maka kita sebagai orang muslim, mukmin, jangan khawatir. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Kalaulah mungkin kita di dunia susah, kita yakin nanti di akhirat akan mudah selama kita berpegang teguh kepada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, jangan kita menyangka bahwa kehidupan dunia ini kok sulit, seolah-olah kita berarti gagal dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Tidak, memang sudah sunatullah. Dunia ini memang sulit. Jadi wong apik ya dipaidu, apa meneh dadi wong elek. Contoh ustaz. Seorang ustaz dadi ustaz sing sugih ya diomong, ustaz kok ora zuhud, ustaz kok sugih. Dadi ustaz melarat ya diomong, kayak ustaz kok gur apa kerjanane gur pengajian rono rene ora gelem kerja keras, akhirnya uripe sengsara, ekonomine kurang.
guru ngandalke amplop. Nah, salah meneh Pak. Jadi kalau kita mau nurutin omongan orang di dunia ini ya seperti itu. Sulit. Dadi wong sugih ya diomong, dadi wong melarat ya diomong. Ya. Nah, oleh karena itu Allah sudah mengingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Dan apa yang kalian kira, yang kalian benci dari sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk, padahal itu baik bagi kalian. Ya. Dan juga jangan mengira sesuatu yang kalian cintai ya, bagi kalian itu baik, ternyata itu adalah buruk bagi kalian ya. Karena hanya Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Jadi sesuatu yang kita benci belum tentu buruk. Jangan-jangan malah itu baik buat kita. Sebaliknya, hati-hati, yang sesuatu itu kayaknya kita cintai itu baik, padahal itu buruk buat kita. Kayak di dunia ini seolah-olah orang yang kaya, orang yang jabatannya tinggi itu seolah adalah orang yang sukses, belum tentu. Karena kita hanya melihat kasat mata, padahal itu di mata Allah tidak baik. Atau melihat seseorang yang kayaknya bodoh, pendidikannya rendah, itu orang yang tidak sukses, belum tentu ternyata dia mulia di mata Allah karena keimanannya, ketakwaannya, keikhlasannya dalam beramal. Kita juga nggak tahu, karena hanya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang tahu ya, sedangkan kita tidak tahu. Jadi kalau masih di dunia Bapak Ibu, ini kita masih sama-sama hamba Allah ya. Hamba Allah yang lagi sama-sama suruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini lagi peserta ibadah ya. Maka nanti berlomba-lomba kita fastabiqul khairat. Nah, nanti siapa yang akan menjadi jurinya ya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan siapa pemenangnya di akhirat ini. Di akhirat nanti siapa pemenangnya? Hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan hadiah jaza dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, surga itu ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Yang pertama adalah VVIP, kelas yang VVIP Pak. Ini tentunya para nabi, para syuhada, para siddiqin ya, VVIP. Para solehin ya, bisa dilihat di Quran surat An-Nisa ayat 65. Terus kelas yang kedua yaitu kelas VIP ya. Ini tentunya orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati 'uyun ya. Jadi orang-orang yang bertakwa
sudah nyampe derajat takwa, ini akan menduduki kelas VIP, Pak. Terus ke bawahnya lagi kelas yang ketiga adalah bisnis. Ini orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Bawahnya lagi kelas ekonomi, yaitu orang muslim. Walaupun mungkin nggak pernah sholat, puasa juga nggak pernah, tapi dia keyakinannya Islam. Dia masih bersyahadat, meyakini syahadatain, mati juga dalam keadaan muslim, dia tetap mendapatkan surga, yaitu kelas ekonomi. Masa di dunia kelas ekonomi, ku nang akhirat ekonomi meneh. Nang dunia bis ya ekonomi, kereta ya milih sing ekonomi. Ya. Ibu sabun ekonomi. Sabun kan ada yang ekonomi ya, Bu. Masa di akhirat ekonomi lagi. Ya. Yang VIP dong. Yang VIP, minimal VIP. Kalau VVIP ya kelasnya para nabi. Ya. Tapi kalau kita memang bisa mati syahid, bisa menjadi orang yang jujur, tidak pernah bohong sama sekali, ya syidikin, wasyuhada, wassolih, orang yang soleh. Orang soleh itu orang yang tidak pernah berbuat salah. Kalaupun berbuat salah itu tidak sengaja. Aneh enggak? Pernah enggak Bapak Ibu berbuat salah orang disengaja? Sengaja berbuat salah apa salah orang sengaja? Jadi ada enggak orang yang enggak pernah berbuat salah? Kalaupun berbuat salah karena nggak sengaja. Masya Allah. Ini kelasnya kelas VVIP. Nah, kira-kira kita nanti di akhirat, apakah kita masuk kelas VVIP atau VIP atau bisnis atau ekonomi, tergantung sekarang kita berlomba-lombanya. Ini kita sama-sama peserta, Pak. Peserta ibadah. Ya. Tinggal nanti penilaiannya itu nanti di yaumil kiamah. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, walaupun kita di dunia ini sekarang mengalami banyak kesulitan, kita tetap optimis. Karena bagi orang muslim, orang mukmin ada harapan lagi kehidupan akhirat. Karena salah satu rukun iman adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat atau kehidupan akhirat. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia hanya mengimani kehidupan hanya sebatas dunia ini. Tidak ada kehidupan lagi. Tapi bagi kita orang yang beriman, justru dunia ini hanya numpang lewat. Nanti kehidupan yang sesungguhnya, yang panjang dan lama, kekal abadi, wal akhiratu khairu wa abqa, ya di akhirat. Maka kita nggak terlalu begitu kecewa ketika tidak mendapatkan kesenangan dunia, ya, dan tidak terlalu ambisi untuk mengejar kesenangan dunia. Ketika kita
mengalami kesulitan juga tidak mudah putus asa. Karena memang dunia ini adalah lagi diuji, penuh dengan kesulitan. Yang penting kita di akhirat nanti harus memperoleh kemudahan-kemudahan. Bagaimana caranya supaya di akhirat nanti kita mendapatkan kemudahan? Tentunya hablu minallah dan hablu minannasnya harus kita perbaiki. Kalau dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 jelas, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Minimal ini dulu. Hubungan kita dengan Allah, menyembah kepada Allah itu diperbaiki. Jangan ada musyrik. Jangan sampai ada lalai. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kemudian hablu minannas diantaranya adalah kepada kedua orang tua kita. Bahkan begitu banyak dalil, juga banyak asar sahabat, kaul sahabat, siapa yang menghormati, memuliakan, membahagiakan orang tuanya, pasti dia akan dibalas oleh Allah dengan kemuliaan, kehormatan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaliknya, siapa yang menyakiti, menyia-nyiakan orang tuanya, menyengsarakan orang tuanya, dia juga akan sengsara, akan celaka di dunia maupun di akhirat. Jadi siapa yang sama orang tua kok bakti, adik-adik, ya, sama orang tua kok menghormati, membahagiakan, memudahkan urusannya, kalian pasti juga akan dibalas cash oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Tapi sehebat apapun anak, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun hartanya, sama orang tua kok tidak bakti, tidak perhatian, tidak membahagiakan, bisa jadi suatu saat Allah akan balas baik di dunia maupun di akhirat dengan kesulitan-kesulitan, baik sulit di dunia maupun sulit di akhirat. Maka bagi adik-adik yang masih punya orang tua, kalau kita ingin mudah di dunia, kalaulah nggak mudah di dunia, tapi nanti kita akan mudah di akhirat, sama orang tua kita harus betul-betul perhatian, bakti, baik ayah maupun ibu. Yakin mawon. Kemudian yang kedua, tentunya kita banyak memudahkan urusan orang. Nanti Allah akan balas dengan kemudahan-kemudahan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatin min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan-kesulitan orang yang beriman
di dunia, maka dia akan dimudahkan dari kesulitan-kesulitan di yaumil kiamah. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin diberikan kemudahan, dihilangkan kesulitan di akhirat, kita hilangkan kesulitan saudara kita beriman. Kalau kita ingin dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, dua nih balasannya, maka kita harus memudahkan saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Masya Allah. Kira-kira kita banyak memudahkan orang apa menyulitkan orang, Pak? Bagi yang punya jabatan, baik presiden sampai ke tingkat RT, kira-kira memudahkan urusan rakyatnya atau mempersulit? Ya, takutnya nanti dipersulit oleh Allah di akhirat. Karena janji Rasulullah tadi, siapa yang memudahkan kesulitan orang, apalagi orang mukmin, nanti dia akan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kalaulah kita belum bisa membantu orang, Bapak Ibu, minimal kita tidak membebani orang. Kalaulah kita belum bisa memudahkan, menghilangkan kesulitan orang, minimal kita tidak menyulitkan orang. Syukur kita bisa menghilangkan kesulitan orang lain. Karena nanti balasannya suatu saat kita pasti akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Jangan malah kita kadang-kadang ada orang minta bantuan, minta tolong, kita sendiri malah ngeluh juga. Wong awakku isih butuh. Kadang-kadang kita punya aja ngomong nggak punya, apalagi nggak punya. Yuk sili duit lah, juta baik, boro-boro sejuta. Satu sewu beran duwe. Nah, padahal sudah jelas hadis ini, siapa yang memudahkan urusan orang, membantu kesulitan orang, nanti Allah akan bantu kesulitan di yaumil kiamah. Maka mulai sekarang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita syukur-syukur bisa menghilangkan, membantu kesulitan orang. Kalaulah kita tidak bisa membantu kesulitan orang, memudahkan urusan orang, jangan kita menjadi sumber yang menjadi menyulitkan banyak orang. Ya. Karena takutnya nanti akan sulit urusan kita di akhirat. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man kana fi hajatihi ahihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya,
maka Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang mencukupi keperluan saudaranya, Allah akan cukupi keperluannya. Nah, ini tinggal yakin atau tidak. Itu tadi kadang-kadang awake dhewe si eman-eman. Wong awake dhewe wis kurang kok bantu-bantu wong barang. Padahal ini hadisnya Allah nanti akan balas. Apalagi istri kita. Nah, ini ibu-ibu hati-hati. Kadang-kadang bapak pelit itu karena didukung atau dihalang-halangi oleh istri, tapi bukan yang di belakang. Ya, di sini nggak ada. Wong suaminya bantu kok ya ora oleh, bantu janda bedal. Ya kan melas, anaknya loro pak, anaknya loro tinggal mati, kita bantu, tapi istrinya yang muring-muring, karena sing dibantu si enom jandane. Walaupun niat kita tulus bantu pak, tapi ya jelas nggak oleh. Karena biasanya istri lebih pelit dibanding suami, sehingga suami ikut-ikut pelit, gak jadi bantu. Bahkan ada yang karena mungkin faktor ilmu, ya, pemahaman, ya, suaminya mau ngasih orang tuanya sendiri, padahal kan suami milik ibu, istri milik suami. Tapi karena keterbatasan ilmu, suami mau bantu ibu, wala dimuring-muring, akhirnya seumur hidup nggak pernah bantu ibunya. Tapi giliran istrinya bantu keluargane, cocok, karena kalah suaminya dengan istri. Masya Allah. Maka bagusnya memang suami juga harus punya ilmu. Kemudian ilmu itu nanti dididikkan kepada keluarga kita. Kayak contohnya mungkin saya kan ceramah kemana-mana, tapi ternyata ada selip-selip dikit. Istri di rumah jarang diceramai. Ternyata jamaah wis paham, istri kita belum paham. Maka ternyata ada kesalahan kita kurang menyediakan waktu untuk mendidik keluarga, baik istri maupun anak. Nah, maka sekarang saya sedikit-sedikit harus juga mendidik keluarga. Waktunya kita sedikit sediakan untuk keluarga. Nah, bapak-bapak yang sudah sering ngaji, paham, punya ilmu, juga jangan lupa ditularkan, didik kepada keluarga kita, supaya tadi ya tidak miss, tidak salah. Kemudian ada lagi, tentunya kalau kita ingin dimudahkan urusan kita dalam kaidah fikih, ya, di akhirat nanti, al khairu muta'adi afdalu minal qasiri, ya, ini kaidah fikih. Kebaikan yang manfaatnya menular kepada orang itu lebih utama daripada kebaikan yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Nah, ini. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, amalan apa yang paling utama? Apakah sholat? Apakah puasa? Ya. Apakah baca Quran?
ternyata yang paling utama adalah zakat atau sedekah, karena ada imbasnya kepada orang lain. Kalau sholat kan hanya untuk sendiri, ya. Kemudian puasa untuk sendiri, baca Quran untuk sendiri. Tapi kalau sedekah, zakat, ya, kemudian wakaf, itu orang lain ikut merasakan. Maka dalam kaidah fikih, kebaikan yang manfaatnya menular, ya, kepada orang lain itu lebih utama daripada kebaikan yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Nah, oleh karena itu bagaimana kita hablum minan nasnya ini juga kita perbaiki, Pak. Jangan egois. Kadang-kadang kita hanya pengen enak diri, pengen mudah sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Takutnya nanti kita tidak dibalas oleh Allah, karena kita egois, hanya mementingkan diri sendiri. Sedangkan amalan yang utama justru yang orang lain ikut merasakan. Ya. Cukup, Pak. Waktunya sampai jam berapa ini? 1 menit malih, ya. Oke, berarti kita tentunya sama-sama mengingatkan bahwa optimis, ya. Kemudian kita juga jangan merasa pesimis. Kalaulah di dunia ini banyak kesulitan-kesulitan, tapi mudah-mudahan dengan kita semangat beramal dan beribadah akan dimudahkan urusan kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal ngapunten, dumateng Gusti Allah menapun. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih setelah itu ada 2 poin pokok yang utama. Di bawah simak beliau menyinggung mengenai orang yang sukses. Orang yang sukses itu seperti apa? Contohnya orang sukses itu ya jenengan. Iya, pokok gede. Kenalan itu gede bilang. Orang yang sukses itu seperti dalam firman Allah dirangkum dalam sebuah doa yang sering dikenal dengan doa sapu jagat. Kok sapu jagat Pak Minallah? Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah kebaikan di dunia. Dunia itu mulia Pak, enggak umat, enggak kayak kopi. Ya. Kemudian jaga juga bahagia. Di dunia rajin kerja, mulia senang hidupnya. Di dunia rajin ibadah, tidak ada juga masuk surga. Itu bahagia seperti anak kecil itu. Anak kecil kan kecil diterima-terima, muda berpoya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, itu yang sukses. Kemudian beliau yang kedua membacakan hadis di Arba'in tentang balasan. Ada balasannya, maka seperti firman Allah itu hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, bahwa perbuatan baik itu tidak ada balasannya illal ihsan, kecuali kebaikan. Jangan khawatir, setiap kebaikan yang kita perbuat pada orang lain pasti juga kebaikan untuk. Kemudian tadi sasaran itu dalam gerakan tangannya sok begini, sok begini, sok satu, sok dua. Kira-kira Bapak Ibu pilih satu, pilih dua. Siji loro. Iya. Terus
Terus kembali tadi saya katakan yang jamaah yang belum masuk grup siapa ini? Yang punya HP yang nggak masuk grup majelis Al-Mubarak itu boleh. Terus ya terakhir ini saya hitung Pak Haji Wawan itu ada 50-an yang hadir. Biasanya itu lebih banyak di kajian Solo. Dan kemarin-kemarin itu formnya itu tidak cukup. Misalnya beberapa orang yang tidak masuk daftar. Lengoyo-ngoyo kok bangun setengah telu pengen itu voucher orang kemana nanti jadi berbanyak atau nanti gitu ya. Dokter kayak Mas Noval itu terisi itu jumlah. Pak sampean dapat kalau dulu enggak kasihkan bantu. Orang kasih bapak juga apa? Atau kalau enggak seperti kemarin diundi itu ya bisa. Kalau mungkin cukup kalau tidak ada tambahan. Terima kasih Ustaz Sa'idun atas kehadirannya telah memberikan pencerahan untuk kami semuanya. Moga-moga tidak bosan ketemu dengan Al-Mubarak di Jamaah Mubarak ini. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Kita akan berjumpa kembali di kajian Syuruk. Insya Allah berdoa banyak-banyak. Siapa tahu dapat voucher 3. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية